Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi di mata kuliah filosofi, yaitu masuk di topik 2, pola pikir bertumbuh, khususnya 2.1 tentang belajar dari kisah Sekolah rimba. Sekolah rimba. Oke, kita bedah di PDF yang ada di LMS. Di paragraf pertama, dalam lanskap pendidikan kontemporer, fokus tidak lagi hanya pada akumulasi pengetahuan, tetapi bergeser pada pembentukan karakter, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi. Konsep pola pikir bertumbuh atau growth mindset telah menjadi paradigma kunci dalam upaya ini. Pola pikir ini mendasarkan keyakinan bahwa kemampuan dari kecerdasan tidak statis dan tetap atau fixed mindset, melainkan dapat dikembangkan melalui dedikasi, usaha, dan kegigihan. Dalam konteks pendidikan, adopsi pola pikir ini memotivasi peserta didik untuk melihat kegagalan sebagai peluang besar, bukan sebagai bukti keterbatasan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Berarti konsep pola pikir bertumbuh itu sudah menjadi kunci pokok yang dimiliki. Menurutku ini dalam konteks pendidikan, growth mindset itu penting karena menjadi dasar pola pikir, sehingga ketika ada growth mindset itu memotivasi peserta didik supaya mereka itu lebih melihat kegagalannya, bukan sebagai keterbatasan. Iya, setuju. Kalau dari aku, untuk di pendidikan entah mau di pendidikan kontemporer mau di bidang manapun, setiap orang itu wajib mempunyai pola pikir growth mindset menurutku. Karena apa? Kalau di dalam materi ini di pendidikan kontemporer ini sangat berpengaruh pada pola pikir setiap individunya. Jadi di dalam pola pikir bertumbuh ini kan setiap siswa itu kan setiap individu itu kan harus mempunyai mindset yang dia itu nggak hanya melihat hasil, tapi mereka juga harus melihat prosesnya. Itu yang paling penting itu adalah prosesnya, karena setiap hasil itu kita bisa belajar dari proses sebelum memperoleh hasil itu. Kita belajar pada proses terlebih dahulu, entah itu hasilnya nanti gagal atau berhasil. Kita bisa belajar dari setiap prosesnya, dan kegagalan itu nggak selalu berarti kita itu gagal selamanya, tapi kegagalan itu adalah proses menuju kesuksesan kan, kalau kata orang-orang. Nah, kita bisa belajar tuh kesalahan-kesalahan apa pada proses tersebut yang menjadikan hasil kita itu masih gagal. Kenapa nih aku masih gagal ya? Prosesnya itu, proses kita dalam mencapai hasil itu tuh seperti apa ya, gitu loh. Nah, kita bisa belajar dari situ, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengulangi lagi proses itu sampai kita memperoleh hasil yang kita inginkan, gitu sih. Kalau dalam sini berarti pola pikir bertumbuh itu intinya kita memaknai setiap langkah gitu ya. Iya. Terus intinya harapannya kalau di konteks pendidikan tuh intinya ketika setiap orang bisa punya pola pikir bertumbuh itu dampaknya positif. Ya, nice. Lanjut di paragraf kedua. Beranjak dari pemikiran tadi, maka pada bagian ini pelajari dan kajilah kasus sekolah rimba. Pemilihan kasus sekolah rimba yang menyoroti kisah Butet Manurung bukanlah sebuah kebetulan. Kasus ini sengaja dipilih karena melampaui tantangan teknis yang biasa ditemui dalam kurikulum formal. Alih-alih menganalisis masalah seperti fasilitas yang kurang memadai atau kurikulum yang tidak relevan, kasus ini
menempatkan mahasiswa di hadapan dilema yang jauh lebih mendasar dalam pendidikan, konflik antara pelestarian tradisi dan pemberdayaan melalui pengetahuan baru, serta ketegangan antara pendidikan seragam dan pendidikan yang relevan. Yap. Pemilihan kasus ekstrim ini dirancang untuk memaksa Anda keluar dari zona nyaman pemikiran akademis mereka. Mereka dihadapkan pada situasi di mana esensi pendidikan itu sendiri dipertanyakan. Mereka melihat bagaimana pola pikir tetap fixed mindset bermanifestasi tidak hanya sebagai ketakutan individu, tapi juga sebagai keyakinan budaya yang mengakar kuat, seperti kepercayaan pada kutukan jika belajar membaca atau menulis. Kasus ini mengajarkan bahwa tantangan terbesar seorang pendidik bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan mengubah keyakinan dasar yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan. Oke, berarti kasus ini kita analisis mendorong pemahaman yang lebih dalam dan transformatif tentang growth mindset sebagai sebuah filosofi hidup, bukan sekedar teknik mengajar. Sebelumnya kita harus belajar dulu nggak sih kisah Butet Manurung itu gimana? Ada yang tahu nggak? Mungkin di Erna. Butet Manurung adalah seorang pendidik dan aktivis pendidikan Indonesia yang dikenal karena mendirikan dan mengembangkan Sekolah Rimba, sebuah program pendidikan bagi masyarakat adat di hutan, khususnya suku anak dalam di Jambi. Ia mulai mengajar masyarakat rimba dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah formal. Alih-alih memaksakan kurikulum umum, ia menyesuaikan pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti membaca tanda, menghitung hasil hutan, atau memahami tulisan agar tidak tertipu oleh orang luar. Pendekatan ini bertujuan memberdayakan masyarakat tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka. Berarti Sekolah Rimba itu dia sekolah yang berdiri Yang tanpa menggunakan kurikulum dari pemerintah, tapi dia menggunakan kurikulum sendiri menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sosial di sana. Swasta berarti. Kalau negeri otomatis pakai kurikulum itu nggak sih? Atau sudah tetap. Sudah tetap. Kurikulumnya sudah. Tetapi pada yang pernah aku lihat itu setiap sekolah itu tidak melulu dia harus menggunakan kurikulum dari pemerintah. Dia itu menyesuaikan lingkungan sekolahnya. Kalau misal lingkungan sekolahnya tidak bisa menggunakan Deberni, ya dia tidak akan menggunakan Deberni. Ya, I mean like kalian sekarang udah pakai kurikulum Merdeka kan? Jadi sekolah bisa pakai apa ya? Merdeka. Ya memang merdeka. Ya, Maksudnya kan merdeka maksudnya, dan artinya kan membebaskan sekolah. Iya, maksudnya sekolah itu kan bisa bebas kan. Cuman kalau misal apa namanya? Kemarin itu kan tiap sekolah negeri itu kan udah dikasih kurikulumnya pakai ini. Nah, yang ini yang Sekolah Rimba itu dia menyesuaikan sama lingkungannya berarti ya. Tapi ini bisa dibilang sekolah formal nggak? Kayaknya sekolah non formal guys, atau Kayaknya formal sih. Cuman mereka Sekolah formal. formal tapi apa namanya sistem belajarnya itu beda. Kalau misal kayak gini mbak, itu kan posisinya di hutan ya, namanya aja Sekolah Rimba. Terus disuruh menyesuaikan harus menggunakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Pasti banyak kesulitan nggak sih Dari akses internet ya mungkin, pasti. atau tidak dari Media mungkin pembelajaran. media belajarannya. Itu kan jadi siapa? Butet Manurung. Nah, beliau menciptakan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan. yang di sana. Menurutku lebih efektif, lebih ini loh kayak yaudah ini sesuai dengan kenyataannya. Iya. Biar malah lebih bekerja. Kurikulumnya lebih bekerja. Mempermudah murid juga nggak sih? Jadi muridnya tidak perlu Disesuaikan susah, sama ya. muridnya kan. Di aktivitas 2.1 ini silakan kembangkan pengetahuan
dengan mencari informasi tambahan baik melalui buku dan artikel terkait film dokumenter atau film adaptasinya untuk melengkapi pemahaman. Setelah mempelajari kasus sekolah rimba, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan dilema dan konflik yang ada? Lakukan analisis atas kasus ini untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam transformatif tentang growth mindset sebagai sebuah filosofi hidup, bukan sekedar teknik mengajar. Berikut adalah panduannya. Ini di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa arti pendidikan yang sesungguhnya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan pola pikir saat kepercayaan dasar itu sendiri adalah ini. Oke teman-teman, kita coba jawab ya soal nomor 1. Apa arti pendidikan yang sesungguhnya? Siapa dulu? Siapa dulu? Aku ya. Oke. Jadi kalau menurut yang kita baca tadi, saya menyimpulkan pendidikan adalah sesungguhnya yang pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya tentang membaca, menulis atau nilai di sekolah, tapi pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan bisa membantu seseorang memahami kehidupannya, berpikir kritis, dan mampu menghadapi masalah di lingkungannya. Kayak seperti yang ditunjukkan pada pendekatan sekolah rimba oleh Butet Manurung, pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan memberdayakan masyarakat. Serta Hal itu kalau memahami dari aku. dunia luar. Iya, serta memahami dunia luar. Mungkin ada tambahan? Izin menambahkan dari punyanya Mas Rey itu, kalau dalam kasus sekolah rimba yang saya pahami itu pendidikan itu tidak hanya sekedar membuat murid itu bisa membaca, bisa menghitung, tapi kan tadi ada penjelasan kalau di kurikulum tersebut mengajarkan muridnya untuk apa ya tadi? Untuk melawan dunia luar. Ya. Karena kan dalam kondisi mereka itu yang berada di hutan. Jadi sekolah itu tidak hanya mengajarkan tentang materinya saja, tetapi dengan menghadapi kehidupan di lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Jadi pengajarannya itu disesuaikan ya sama siswa-siswanya, kehidupan di sana. Mungkin ada tambahan lagi dari kalian? Berarti di sini tuh gini ya, kayak kesimpulannya kayak pendidikan tuh bukan cuma sekedar kurikulum atau ruang kelas, ruang belajar, tapi lebih ke proses untuk membangun kesadaran, kemudian kemampuan berpikir, dan tentunya sebagai manusia yang mandiri gitu ya. Iya, betul. Tapi Ada lagi guys? Ya, poin Dan kedua. mungkin ada tambahan sedikit ya. Kalau kan Butet Manurung ini itu kan menyesuaikan cara pengajarannya kepada siswanya sesuai dengan lingkungan sekolahnya kan, lingkungan siswa-siswanya itu seperti apa. Cuman tidak lupa juga yang di poin paling pertama, kalian ingat nggak yang tadi yang growth mindset dan fixed mindset. Oke. Nah itu mungkin Butet Manurung itu menyesuaikan dengan siswanya, tapi juga tidak melupakan esensi dari growth mindset dan fixed mindset itu. Iya, betul. Dan aku mau nambahin lagi, dan tentunya si Butet Manurung ini adalah sosok yang growth mindset, yang pola pikirnya sangat-sangat bertumbuh. Iya. lanjut. Untuk nomor 2, bagaimana cara menumbuhkan pola pikir saat kepercayaan dasar itu sendiri adalah Karena menumbuhkan pola pikir kepercayaan. ya. Dalam kasus sekolah rimba, Butet Manurung tidak langsung memaksakan mereka belajar membaca, menulis, tetapi terlebih dahulu mendekati masyarakat lalu hidup bersama dengan masyarakat tersebut. Butet Manurung membangun kepercayaan, terus sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa belajar tidak membawa dampak buruk seperti yang mereka percaya sebelumnya, melainkan memberi kemampuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Izin nambahin, mungkin dari dalam kasus sekolah rimba itu hambatan terbesar itu bagaimana cara menumbuhkan pola pikir bertumbuh
ketika kepercayaan dasar menjadi hambatannya. Mungkin hambat terbesarnya bukan fasilitas atau kurikulumnya, tetapi kepercayaan budaya yang sudah mengakar. Misalnya, keyakinan bahwa belajar membaca dan menulis bisa membawa kutukan. Misalnya ya, untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam situasi seperti ini, pendekatan yang digunakan itu biasanya dengan mendekati masyarakat atau murid yang ingin belajar di sekolah rimba tersebut. Ya. Mungkin itu sih Ada tambahan lain? bisa ditambahkan. Mungkin yang ditambahin Mungkin itu hambatannya karena mereka itu sudah apa ya, terlalu kenal dengan adat mungkin ya. Iya. Jadi ada. Karena kan ini di Jambi ya, lebih ya. ya, Hutan dan apalagi Jambi. hutan. Mungkin di pedalaman. Pedalaman. Iya. Mungkin kita asumsi Iya, ya. asumsi. Hanya asumsi. Kalau dari saya tambahannya itu untuk hambatannya ya mungkin ya. Hambatannya itu ya sama yang kalian tadi itu kepercayaan atau pola pikir yang sudah tertanam sejak lama ya pastinya, Turun temurun. dan seperti mungkin misalnya seperti merasa pendidikan itu nggak penting, terus takut perubahan budaya mungkin, lalu kayak pengalaman buruk terhadap sekolah mungkin, dan untuk solusinya menurut saya untuk siapa namanya tadi? Butet Manurung. Butet Manurung ini pertama membangun kepercayaan dulu secara perlahan melalui pendekatan yang menghargai budaya dan pengalaman mereka sendiri. Maksudnya pengalaman mereka, murid-muridnya. Terus yang kedua memberikan contoh manfaat nyata dari pendidikan itu apa. Kegunaan pendidikan untuk masa depan itu apa sih? Betul. Lalu tadi ya contoh manfaat nyata dari pendidikan. Lalu setelah Butet Manurung ini istilahnya sudah menyatu dengan masyarakat, sudah mengetahui karakteristik siswa-siswanya seperti apa, lalu memberikan contoh-contoh terlebih dahulu nih kayak contohnya manfaat nyata dari pendidikan itu apa sih, diberikan contoh-contohnya. Setelah itu baru menciptakan proses belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ya, balik lagi tadi menyesuaikan dengan kehidupan siswa-siswanya, lingkungan di situ seperti apa, seperti itu. Mungkin dari solusinya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Firda. Oke, tambahan dari saya berarti kisah ini tuh bisa dipahami sebagai pendidikan yang efektif itu nggak selalu tentang fasilitas yang lengkap. Betul. Tapi juga kemampuan dari pendidik atau pengajarnya dalam memahami latar belakang sosial dan budaya dari muridnya. Yap. Kemudian ketika pendidikan bisa disampaikan secara relevan dengan kehidupan sehari-hari itu pasti akan berdampak baik untuk muridnya. Iya, nice, betul. Jadi ketika pendidikan bisa disampaikan secara relevan dengan kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat sendiri pasti akan lebih terbuka lagi untuk belajar. Kemudian mereka juga bisa melihat manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Lebih bisa menerima ya. Iya, lebih open minded gitu pada akhirnya. Oke, apakah sudah cukup teman-teman? Sudah. Dari pembahasan ini. Dari Nah, diskusi ini Mungkin segitu aja ya Sudah. diskusinya. Masing-masing dari kita Sudah paham ya? sudah. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita tutup dulu diskusi hari ini. Kita akhiri. Terima kasih untuk kesimpulan dan hasil presentasi nanti di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati.